Shalom, Elkim, saudaraku, damai sejahtera kiranya menyertaimu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita akan kita baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sedangkan natsnya adalah ayat 6. Namun Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita berjudul "Kumulai dari Diriku Sendiri". Bunda Teresa pernah ditanya seorang wartawan, di saat akan menerima Nobel Perdamaian, sang wartawan bertanya, bagaimana mewujudkan kasih di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, kemiskinan, perpecahan, dan lain sebagainya ini? Kata Bunda Teresa menjawab dengan lirih, caranya kita harus menghadirkan kasih di dunia. Mudah bukan? Yaitu dengan mewujudkan di tengah kehidupan keluarga. Pulang ke rumah, peluklah anak-anakmu dan cintailah keluargamu. Karena kasih dimulai dari rumah. Bukan masalah seberapa banyak aksi yang kita lakukan, tetapi seberapa besar untuk meletakkan kasih dalam sebuah aksi. Pernyataan Bunda Teresa yang sederhana itu mau mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tetapi mendasar. Ia mengajarkan melakukan kasih, tidak dimulai dari luar diri, tetapi mulai dari dirimu sendiri. Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah. Petrus tidak langsung masuk, ia berhenti sebentar memperhatikan orang lumpuh yang diletakkan orang di pintu gerbang bait Allah. Orang lumpuh itu diletakkan di sana untuk meminta sedekah kepada orang yang berkunjung dan masuk bait Allah. Orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sama seperti rasul lainnya, tidak termasuk orang yang berada, katanya. Lihatlah kepada kami. Lalu, emas perak tidak ada padaku. Namun, keberadaannya itu ternyata tidak menjadi halangan untuk menjadi pelaku kasih. Memperhatikan sorot mata orang lumpuh yang mencerminkan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tergeraklah hati Petrus oleh belas kasihan yang tak dapat dibendung dan berkatalah, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Itu yang bisa diberikan oleh Petrus. Ia mewujudkan kasihnya kepada orang lumpuh itu bukan dari apa yang tidak ia punya. Ia melakukan kasih berangkat dari dirinya sendiri dengan membagikan apa yang ada padanya. Petrus melihat dirinya dan menyadari dirinya bukan orang berada, tetapi bukan berarti ia tidak punya apa-apa. Ia tidak punya uang, tetapi ia memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang kemudian ia bagikan. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering merasa tidak punya apa-apa untuk kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita lupa bahwa sekalipun kita tidak punya emas dan perak, sebenarnya kita punya kekayaan yang kita dapat dari Kristus. Kita telah menerima kasih Kristus, pengorbanan Kristus, belas kasih Kristus,
pengampunan Kristus dan kebaikan Kristus. Kita sering mengaku bahwa kesehatan kita, kecukupan ekonomi keluarga kita, berkat-berkat yang sehari-hari kita terima dari Kristus. Namun sadarkah bahwa semua kekayaan yang diberikan Kristus kepada kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita nikmati sendiri. Kekayaan yang diberikan kepada kita dari Kristus juga kita bisa bagikan kepada orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dalam masa kita memperingati turunnya Roh Kudus, marilah kita terus berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan melihat kekayaan Kristus yang ada pada diri kita, agar kita siap berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan berkat yang melimpah. Ajarlah kami terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau peduli, kami mau empati. Tidak sekedar menikmati untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Berkati kehidupan kami hari lepas hari, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.